Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumilah dan teman-teman semuanya. Senang sekali, semoga kita semua dalam kesehatan dan semoga kita semuanya diberi kelancaran dan kebahagiaan di pertemuan ke-5 ini. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 di sini untuk mempresentasikan psikologi pendidikan terkait materi untuk kelompok 4, yaitu perkembangan sosial dan perkembangan moral. Adapun kelompok 4 sendiri yaitu beranggotakan saya Nurfarica Niswalaili, nomor presensi 26, NIM 169, rekan saya Zilda Kurnia Setiani, nomor presensi 25, NIM 167, dan rekan saya satu lagi Nisa Rusjana, nomor presensi 27, NIM 170. Adapun materinya yaitu perkembangan psikologi sosial dan moral. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait pengertian perkembangan sosial dan moral. Nah, apa sih itu perkembangan sosial dan moral? Sebelum kita membahas tentang perkembangan sosial dan moral, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu perkembangan. Nah, jadi perkembangan sendiri adalah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju, menjadi lebih dewasa. Nah, perkembangan sendiri merupakan suatu proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pembentukan pribadi dalam keluarga, bangsa, dan budaya. Nah, sosial sendiri adalah cara tentang bagaimana individu itu saling berhubungan. Dikutip dari Lewis, sosial sendiri adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya. Sedangkan moral sendiri adalah suatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial dan perkembangan moral atau social and moral development sendiri yakni merupakan proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan personal dan sosial. Teori Erikson sendiri tentang 8 tahap perkembangan manusia. Dikutip dari Erikson membahas bahwa tahap-tahap perkembangan manusia ada 8. Yang pertama yaitu ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan atau trust versus mistrust. Tahap ini sendiri terjadi pada usia 0 sampai 18 bulan yang juga merupakan tingkat paling dasar dalam hidup. Nah, adapun perkembangan kepercayaannya membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat agar timbul rasa nyaman dan berkurangnya ketakutan. Sedangkan ketidakpercayaan sendiri akan tumbuh ketika anak diperlakukan terlalu negatif atau terlalu diabaikan. Nah, untuk tahap kedua sendiri yaitu autonomi versus malu dan ragu atau autonomi versus shame and doubt. Tahap ini sendiri terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, di mana atau pada masa bayi akhir dan masa bayi baru berjalan. Pada tahap ini sendiri anak pun mulai menemukan bahwa tindakannya adalah tindakannya sendiri. Mereka menegaskan bahwa independensi dan menyadari kehendaknya sendiri. Nah, untuk tahap ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus guilt. Tahap ketiga ini terjadi pada usia 3-5 tahun ya teman-teman, di mana terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Untuk tahap keempat sendiri yaitu upaya versus inferioritas. Tahap 4 sendiri ini terjadi pada usia sekolah dasar, yaitu kisaran usia 6 sampai dengan 11 tahun. Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, mereka akan mengarahkan energi untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektualnya. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu identitas versus kebingungan identitas atau identity versus identity confusion. Untuk tahap kelima sendiri ini terjadi pada masa remaja, yaitu usia sekitar 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Adapun pada tahap ini seseorang anak akan mulai mencari jati dirinya, apa makna dirinya, dan kemana mereka akan menuju ke masa depannya. Nah, untuk tahap keenam yaitu tahap intimasi atau intimasi versus isolasi atau intimasi versus isolation. Nah, adapun tahap ke-6 sendiri ini terjadi pada masa dewasa anak,
dewasa awal, yaitu sekitar usia 20-30 tahun. Tahap ini sendiri merupakan tahap seseorang untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, jadi pada tahap ini tuh biasanya anak mulai untuk berhubungan dengan orang lain ya teman-teman. Selanjutnya pada tahap ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi atau generativity versus stagnation. Pada tahap ketujuh ini terjadi pada masa dewasa pertengahan. Nah, kalau di tahap keenam tadi pada masa dewasa awal, jadi di tahap ketujuh ini pada masa dewasa pertengahan, ya ini sekitar usia 40-50 tahun. Tahap ini sendiri itu merupakan tahap mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi yang selanjutnya. Untuk tahap yang terakhir atau tahap yang ke-8 yaitu integritas versus putus asa atau integrity versus despair. Untuk tahap ini sendiri yaitu berhubungan pada masa dewasa akhir. Jadi, jika tahap ke-6 yaitu dewasa awal, tahap ke-7 dewasa pertengahan, dan di tahap terakhir atau tahap 8 ini yaitu pada masa dewasa akhir. Atau sekitar usia 60 tahunan. Orang tua akan merenungi kembali hidupnya, memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan. Jadi, ketika di tahap ini orang tua sendiri itu akan merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Ketika evaluasi retrospeksi positif, maka mereka akan memandang hidupnya utuh dan layak dijalani. Sebaliknya, jika renungannya negatif, maka mereka akan timbul rasa putus asa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Yang pertama adalah otonomi. Definisi otonomi bagi remaja lebih berkonotasi dengan mengatur diri sendiri dalam mencapai kebebasan. Selanjutnya yang kedua adalah keterikatan. Keterikatan di sini dipandang sebagai keterhubungan pada orang tua dalam perkembangan remaja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada perkembangan perasaan dan emosi. Definisi perasaan menurut Chaplin yaitu sebagai pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Sedangkan emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan terangsang mencangkup pengalaman yang disadari yang bersifat mendalam dan memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Baik, selanjutnya adalah mengenai perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi menyebabkan reaksi yang ditimbulkan oleh setiap individu menjadi berbeda. Hal tersebut dipahami karena perasaan atau emosi bersifat subjektif dibandingkan dengan peristiwa psikis lainnya. Dan perasaan berhubungan dengan pengenalan ataupun pengalaman seseorang. Perbedaan individu ini juga disebabkan adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan. Antara lain yang pertama, kondisi dasar individu. Hal ini erat kaitannya dengan struktur pribadi individu. Misalnya, ada seseorang yang mudah marah dan ada seseorang yang sulit untuk marah. Yang kedua adalah kondisi psikis individu pada suatu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang mengalami banyak pikiran, biasanya seseorang tersebut mudah tersinggung. Yang ketiga adalah kondisi jasmani individu. Misalnya ketika seseorang sedang sakit, seseorang tersebut menjadi orang yang mudah perasa atau mudah merasa sedih. Selanjutnya adalah teori perkembangan moral. Yang pertama adalah teori perkembangan moral menurut pandangan Piaget. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral anak dimulai ketika berusia 6 tahun, yakni ketika anak mengalami masa transisi dari berpikir pra-operasional menjadi operasional konkret.
Piaget menamakan tahap pertama perkembangan moral ini dengan moralitas heteronomus. Heteronomus ini berarti menjadi subjek aturan yang dihadapkan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak dihadapkan oleh perintah-perintah orang dewasa atau orang tua mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Tahap kedua dinamakan dengan moralitas otonomus. Moral ini muncul karena dunia sosial anak semakin luas, yakni anak memiliki banyak teman sebaya karena anak secara terus-menerus berinteraksi dan bekerja sama dengan anak lainnya. Gagasan anak mengenai aturan dan moralitas mulai berubah. Kemudian, teori perkembangan moral yang kedua adalah menurut pandangan Kohlberg. Kohlberg mendefinisikan perkembangan moral sebagai gerakan dari tahap satu menuju tahap berikutnya, dan pendidikan moral berarti merangsang gerakan tersebut. Kohlberg menggambarkan adanya 3 tingkatan yang di setiap tingkatan memiliki 2 tahap sehingga totalnya menjadi 6 tahapan tentang perkembangan moral. Berikut ini 6 tahapan keputusan moral Lawrence Kohlberg adalah sebagai berikut. Tingkat yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Di dalam tingkat prakonvensional terdapat tahap pertama yaitu moralitas heteronomi dan tahap kedua individualisme, egosentris, minat pribadi, tujuan instrumental, dan pertukaran. Kemudian, tingkat yang kedua adalah tingkat konvensional. Di dalam tingkat konvensional ini terdapat tahap ketiga, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik. Dan tahap yang keempat adalah sistem sosial dan suara hati. Yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional. Di dalam tingkat pasca konvensional ini terdapat tahap kelima, yaitu kontrak sosial atau hak milik dan hak individu, dan tahap keenam, prinsip etika universal. Selanjutnya adalah teori perkembangan moral menurut pandangan Albert Bandura. Menurut Bandura, seperti yang dikutip dalam Barlow tahun 1985, sebagian besar yang dipelajari manusia jadi melalui peniruan atau imitation dan juga penyajian contoh perilaku atau modeling. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan juga imitation atau meniru. Yang pertama adalah conditioning. Reaksi siswa terhadap stimulus yang ia pelajari adalah hasil dari adanya pembiasaan merespon sesuai dengan kebutuhan. Melalui proses pembiasaan merespon atau conditioning ini, siswa juga menemukan bahwa ia dapat menghindari hukuman dengan cara meminta maaf dengan baik agar terhindar dari sanksi. Yang kedua adalah imitation. Contohnya adalah ketika seorang siswa mengamati atau memperhatikan gurunya yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial, seperti menyapa murid, mengucapkan dan menjawab salam, berjabat tangan, beramah tamah, dan sikap sosial lainnya. Nah, nantinya sikap sosial tersebut akan diserap oleh memori siswa sehingga menyebabkan siswa mampu menirukan dengan baik apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Demikian materi mengenai perkembangan sosial dan moral oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.